Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya Ervin Dian Widiawati kembali menyapa di dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 13 November 2023. Mari sebelumnya kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami, pemilik hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk nafas hidup yang baru. Pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa menolong hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar untuk dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara, saran pagi hari ini saya sematkan judul Memerangi Kesombongan. Adapun ayat yang mendasari renungan kita terambil dari kitab Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Kesombongan atau tinggi hati dalam bahasa Yunani dikenal dengan hyperefania, yang artinya membusungkan diri dengan angkuh. Orang sombong berlagak dirinya lebih baik dari orang lain karena mengira dirinya lebih hebat dari yang sebenarnya. Sebuah cerita tentang kura-kura yang selalu membawa rumahnya kemanapun dia pergi. Dia sedang mengamati hewan lain yang ada di hutan. Ada jerapah yang sedang makan pucuk-pucuk daun dengan riang. Ada monyet yang sedang memanjat dan melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Ada juga burung-burung yang terbang. Kura-kura berpikir bahwa pasti menyenangkan jika dapat bergerak bebas dari ketinggian. Melihat situasi di luar rumahnya, dia bosan hanya ada di dalam rumah. Kemudian kura-kura pun curhat dengan 2 ekor bebek sahabatnya. Bebek memberikan ide untuk membawa kura-kura terbang agar dia dapat melihat pemandangan dari atas ketinggian tertentu. Kura-kura senang dan setuju. Bebek mengambil ranting, kemudian berkata kepada kura-kura, "Kami akan menggigit bagian ranting yang di ujung ini. Tugasmu menggigit bagian tengah ranting. Dan kamu tidak boleh melepaskannya sampai kita tiba di tujuan." Kura-kura setuju. 1 ekor bebek lagi mengatakan, "Ingat kura-kura, kamu tidak boleh berbicara apapun sampai kita tiba di tujuan." Kura-kura mengangguk setuju. "Baiklah, aku memahami." Dan benar, 2 ekor bebek membawa kura-kura terbang. Kura-kura menggantung di bagian tengah ranting. Dia bergembira diterpa angin sepoi-sepoi melihat pemandangan yang indah. Hingga datanglah burung gagak yang melihat kura-kura terbang. Dengan sinis dia mengatakan, "Wow, keren. Ini ada seekor kura-kura terbang bersama sepasang bebek. Ini pasti raja kura-kura," celoteh burung gagak. Kura-kura pun menjawab, "Tentu saja." Kura-kura terjatuh. Dia melepaskan gigitan dari rantingnya dan ingin menjawab tentu saja. Kura-kura lupa sama janjinya, lupa dengan syarat yang sudah diberikan oleh bebek sahabatnya. Jatuh saat mendengar pujian burung gagak bahwa dia adalah raja kura-kura. Saudara, salah satu alasan Alkitab sangat tegas mencela kesombongan adalah karena pengaruhnya terhadap cara pandang kita kepada Tuhan. Saat kita membusungkan diri dalam kesombongan, kita mulai berlagak menjadi Tuhan. Kita mencoba mengambil alih hak Tuhan. Hal ini sangat mematikan, karena di mata Tuhan, kesombongan adalah kekejian yang tidak luput dari hukuman. Sudah banyak tercatat di dalam Alkitab tokoh-tokoh yang meninggal dengan tragis karena membiarkan kesombongan menguasai hidupnya dan menghancurkannya. Saudara,
kesombongan dapat kita taklukkan dengan kerendahan hati. Saat kita melatih diri bersikap rendah hati, maka saat muncul benih kesombongan, kita akan segera sadar dan mematikannya. Kita harus terus belajar melatih diri untuk hidup dengan penuh kerendahan hati, merendahkan diri kepada Tuhan, agar Tuhan pulih dan terus memakai kita menjadi berkat-Nya. Mari perangi benih kesombongan dengan sikap kerendahan hati. Tuhan memampukan. Amin. Saudara, mari kita tutup saran pagi hari ini dengan berdoa. Allah Bapa, Engkau yang tahu di dalam hati kami seperti apa saat mendengar firman ini. Kami sering jatuh di dalam dosa kesombongan ini. Terima kasih Tuhan firman-Mu pagi hari ini. Kami memohon Engkau menolong kami, memampukan kami untuk melakukannya. Kiranya Engkau menganugerahkan kami hikmat-Mu agar kami peka terhadap benih kesombongan di dalam merespon, bertutur kata, dan bersikap, agar kami lebih rendah hati di dalam menjalani hidup kami, sehingga melalui hidup kami hanya memuliakan Engkau. Hanya Tuhan Yesuslah yang layak ditinggikan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat hari Senin, saudara-saudara, tetap semangat, sehat, dan rendah hati. Shalom.